Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqiqi salatan tarzukuna biha min ahli taufiq tuballighuna biha al-hudura ila baitil atiq wa ziyarati qabrihi wa qabri Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat, taufik dan hidayah dan inayah dari Allah, di pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat. Terutama hari ini adalah merupakan hari ke-10 di bulan Muharram atau disebut Asyura. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita masih berlanjut tentang tentang akhlak, tentang budi pekerti, kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita fahami kemudian agar kita bisa menjadikan uswah, keteladanan dalam kehidupan kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal mimbar sallama. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan menyampaikan khutbah, naik ke mimbar, beliau mengucapkan salam. Ini adalah bagian dari apa yang dicontohkan oleh Nabi, dan di bab sebelumnya sudah diterangkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Jadi Nabi Muhammad kalau berkhutbah itu ikhtisar. Ikhtisar artinya ringkas. Ringkas tapi bermakna yang padat, yang penuh, yang sempurna. Sehingga wadih dari para mustami'in ketika mendengarkan Nabi Muhammad menyampaikan khutbah itu semua yafhamun, yaitu mempunyai pemahaman yang sempurna, karena beliau cara menyampaikannya adalah singkat dan padat, kemudian perkataannya itu betul-betul jelas. Itu dalam satu sisi syariat yang diajarkan Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi juga pernah dalam satu riwayat menyatakan bahwa ketika menyampaikan khutbah itu bersamaan itu juga ada kekuatan mukjizat yang Allah izinkan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berkhutbah, ini banyak anak-anak atau gadis-gadis yang di rumah sana, yang posisinya tidak ada di masjid, itu bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, dan mereka duduk tenang untuk ikut mendengarkan walau posisi di rumah. Ini satu mukjizat yang Allah berikan. Padahal zaman itu belum ada alat pengeras. Jadi belum ada alat pengeras seperti saat ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam khutbahnya singkat, kemudian sholatnya rada panjang. Yutawilu fi sholat wa yuqassiru fil khutbah. Maka Nabi pernah menyatakan tanda-tanda dari umat Nabi Muhammad itu fuqaha, orang-orang yang faqih, orang-orang yang faham tentang agama. Di dalam melaksanakan khutbah dia singkat padat, kemudian sholatnya agak panjangan. Cuman kalau di kita rada sulit, rata-rata tetap terbalik, yaitu khutbahnya yang panjangan, sholatnya yang pendekan gitu. Dikasih dua-duanya tambah ribet ya. Sholatnya panjang sekali, khutbahnya panjang sekali, ini akan bikin gelisah ya. Jadi khutbahnya singkat, jelas. Kemudian motivasinya di dalam isi khutbah adalah mengantarkan manusia untuk takwa, untuk tagarrub kepada Allah, semakin kuat dan istiqomah di dalam melaksanakan ibadah. Kemudian
juga dicontohkan lagi Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan khutbah, nanti ada setelah rukun-rukunnya itu dilaksanakan dengan baik sempurna, kemudian qala amma ba'du. Jadi seorang mubalik akan menyampaikan tausiah, ceramah, kemudian kadang-kadang seseorang yang akan mengatakan kata sambutan, kenapa kok suratmu ada kalimat amma ba'du, ya kan? Kalau pendeknya kan bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da atau amma ba'du. Ternyata kalimat amma ba'du atau amma ba'dah itu adalah ittiba, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau boleh dikatakan, beliau setelah mengucapkan bismillah, mengucapkan alhamdulillah, sholawat kepada Nabi, kemudian mengungkapkan syukur dan lain sebagainya, dengan kata-kata itu tersusun, terangkai dengan bahasa Arab yang sempurna, kemudian beliau mengucapkan amma ba'du setelah membaca bismillah dan alhamdulillah dan seterusnya, baru menyampaikan apa tujuan yang akan disampaikan. Kalau khutbah berarti menyampaikan mawaid yang terkait dengan taqarrub kepada Allah untuk kesempurnaan ibadah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba ya'tabitu ala anazatin aw asa, wal anazatu al asa as-saghirah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga di dalam melaksanakan khutbah itu beliau memegang tongkat. Jadi kalau ada beberapa masjid masih menggunakan tongkat itu, Pak, itu bukan asal-asalan. Artinya memang ittiba, mengambil contoh dari baginda Nabi. Sebelumnya Nabi Muhammad berpegangan dengan apa? Pelepah kurma. Sampai pelepah kurma itu setelah diganti dengan tongkat atau diganti dengan mimbar, pada saat itu menangis, ya. Nanti ini cerita yang semacam ini kadang-kadang dianggap apa? Dianggap apa disebutkan, ya? Dianggap hayalan. Kita cerita tentang Nabi, tapi kadang-kadang dianggap hayalan. Karena sesuatu menurut logika itu, dah masa bisa menangis, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, ini pelepah kurma masa bisa menangis. Ya hakikatnya kalau dia bertasbih bisa, ya kan? Allah memberikan satu gambaran kan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Selalu bertasbih, yusabbihu bertasbih lillahi kepada Allah, ma fis samawat, apa saja yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa saja di bumi. Berarti mereka hakikatnya semua ciptaan-ciptaan Allah itu bisa bertasbih memuji kepada Allah dengan bahasa mereka. Karena kita tidak tahu, kekuatan kita enggak sampai ke situ, sehingga kita kadang-kadang mendengarkan kisah-kisah yang terkait dengan Nabi dianggap itu berlebihan, dianggap itu hulu, dianggap itu cerita-cerita mistik dan lain sebagainya. Ya itu memang pemahamannya orang seperti itu, ya. Kalau zaman dulu orang-orang musyrikin itu kalau melihat apa yang dicontohkan Nabi tidak rasional, dia menuduh kepada Nabi, wa anta sahirun ya Muhammad. Jadi kamu ini tukang sihir. Jadi tuduhannya seperti itu, Pak, ya. Tuduhannya adalah seperti, ya. Justru sekarang kadang-kadang kita melihat ada penampilan seseorang, entah itu dengan kepintaran mereka atau memang keahlian mereka, ada di penayangan di televisi itu magic itu loh, Pak, ya, penampilan sulap menyulap itu orang seneng menonton dan dia nggak ada problem, nggak ada masalah, kagum mereka. Tapi kalau dibelokin, diceritain tentang kehebatan Nabi Muhammad, mereka ragu. Ini kan rada repot, ya. Manusia di zaman akhir seperti itu. Ada sesuatu yang mereka pertunjukan yang dilihat mereka itu mengagumkan, menakjubkan, tapi giliran kita ambil kisah itu kepada Nabi Muhammad SAW, justru mereka muncul asyuku, keraguan-raguan. Mestinya kita kalau sudah ke Nabi Muhammad SAW yakin seyakin-yakinnya. Maka kalau memang kondisi sekarang ini mimbar kita kan seperti ini, maka ya mungkin ada sunnahnya kita ya pegang.
pegang ketika kita menyampaikan khutbah, memegang bagian dari mimbar itu sendiri. Kalau kita tidak ada tongkatnya, kalau ada tongkatnya ya kita pakai tongkat. Dan mungkin ke depan ya, kalau sudah masjid kita rapi semua, mimbarnya nanti diganti ittiba seperti mimbarnya Nabi. Kita ambil dulu sampelnya itu dari Madinah ya. Kita ambil yang posisi ngadep ke depan itu, Pak. Jadi nanti naik angkat tangga 1, 2, 3, kemudian disiapkan tongkatnya. Ya, kita mencoba untuk terus mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di Masjid Raya dulu seperti ini. Sekarang diganti, cuman digantinya gak beda jauh dengan ini, masih tertutup lagi. Ya. Jadi masih tertutup lagi, depannya tertutup. Jadi masuknya dari samping. Ya. Kalau kita lihat mimbar yang ada di kota Madinah, yaitu antara rumahnya Nabi dengan mimbarnya Nabi, di situ ada tempat disebut Raudhah. Lah mimbarnya Nabi itu tidak dari samping, jadi naiknya adalah dari depan. Nanti ke depan insyaallah biar disempurnain lagi, kita bisa ittiba mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sifat kemuliaan Nabi Muhammad, akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, wa kana sallallahu alaihi wasallam la ya'utu maridun illa ba'da thalathin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan para sahabat-sahabatnya, termasuk sahabatnya kalau dia sudah beberapa hari tidak kelihatan, ya, kemudian ditanyakan. Setelah ditanyakan terkhabar bahwa dia sakit, maka ketika itu sudah masuk hari yang ketiga, setelah itu baru beliau menjenguknya. Jadi Nabi Muhammad perhatian sekali kepada para sahabat-sahabatnya. Maka kita juga belajar untuk mengamalkan itu. Misalnya adalah teman kita, jamaah kita di Al-Muqarrabin, sudah gak nampak beberapa hari, kok gak ada, biasanya ada. Maka kita coba untuk mengamalkan apa yang dicontohkan Nabi. Kita tanya, kemana saudara kita? Apa mungkin agak tugas di luar, kemudian atau mungkin dalam kondisi sakit. Lah nanti kalau kita mendapatkan khabar, kalau dia mungkin ada dalam safar, dalam kepergian dan lain sebagainya, ukuran minimal kita bisa mencontoh dari Nabi, mendoakan. Semoga dengan urusannya lekas diberikan kemudahan oleh Allah. Kalau dianya kita dapatin khabar, ternyata dia sakit. Nah nanti kita bisa untuk bersama-sama menjenguknya. Iyadul marid, kita menjenguk orang yang sakit. Itu diantaranya akhlak kemuliaan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari sisi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang boleh dikatakan yang dalam kehidupannya itu selalu ngelawan Nabi, memusuhi Nabi, menentang kepada Nabi. Tapi kalau misalnya suatu ketika ada kesempatan dia misalnya ada kesempatan datang ke rumahnya Nabi atau bertemu dengan Nabi, dalam kondisi saat itu ya ketemu dalam kondisi baik-baik, maka Nabi Muhammad memuliakannya. Kalau misalnya dia mendatangi rumahnya Nabi, bertamu sama Nabi, Nabi pun akan menjamunya. Ya, artinya kita mestinya ada seseorang yang sedikit ada jalannya berbeda. Kan di sana kan ada kan seperti yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab ini kan nggak pernah nyatu kan sama Nabi, kan jalannya berbeda terus. Tapi dalam sisi lain, kalau dalam kesempatan itu mereka dalam kondisi baik, tidak ada nampak untuk adawah memusuhi kepada Nabi, Nabi tetap memuliakan. Itu diantaranya keagungan dan kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil hadiyati silatan bainan nas. Nabi Muhammad menyerukan kepada sahabat-sahabatnya, dan Nabi Muhammad juga memberikan contoh kepada para sahabat-sahabatnya suka untuk memberikan hadiah, dan hadiah itu dijadikan alat untuk menyambung tali silaturahim. Jadi berikan hadiah. Seseorang itu suka mendapatkan hadiah dari Nabi untuk menyambung tali silaturahim.
Ketika orang itu mendapat hadiah dari Nabi, dia senang, dia bahagia, terus rasanya rindu ingin balik lagi ketemu dengan Nabi. Karena apa? Ingat dengan pemberian tadi. Makanya Nabi Muhammad SAW dan hadis lain juga syawwu bil atiyah, tebarkan kasih sayangmu itu dengan pemberian. Ya, orang kalau suka diberi, makanya nyambung terus hatinya itu, ingat kebaikan-kebaikan itu. Kemudian itu mudah untuk mengikat tali hubungan silaturahim dengan mereka. Kemudian terutama hari ini Bapak, hari ini kan hari tanggal 10 di bulan Muharram, ya. Ada beberapa keterangan seperti dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, itu diterangkan di tanggal 10 ini di samping kita disunahkan untuk puasa. Hari ini disunahkan puasa yang disebut puasa Asyura. Puasa Asyura hari ini ketepatan hari Jumat, ya. Walaupun ketepatan dengan hari Jumat, ini karena puasa ini adalah puasa yang disyariatkan oleh Nabi. Ini puasanya tunggal, gak ada masalah. Artinya apa? Puasa hari ini saja, ya. Terus tadi saya gak sahur misalnya begitu, ya. Asalkan Bapak dari tadi subuh azan dikumandangkan itu belum ada aktivitas makan minum yang kira-kira itu membatalkan puasa, saat ini boleh diniatkan. Artinya tadi malam kita nggak ada qasad niat untuk puasa. Kalau puasa sunnah niat dadakan boleh, ya. Misalnya sekarang niat untuk melaksanakan puasa Asyura. Dan juga sayang kalau kita tidak mengamalkan sunnah ini, karena apa? Ini nilainya juga fadilahnya besar, ya. Yukafiru dunub as-sana. Jadi Allah membuka pintu ampunan bagi orang yang melaksanakan puasa Asyura, akan diampuni dosanya 1 tahun. Ini kan kemuliaan bagi kita. Amalannya ringan tapi mendapatkan nilai pahala yang besar. Dan juga dianjurkan di sekarang ini untuk apa? Tawassu'an. Apa itu tawassu'an? Memberikan kelonggaran, keluasan kepada keluarga. Artinya apa? Ntar kita kira-kira sendiri, kalau biasanya orang itu setiap hari memberikan belanja misalnya kepada keluarganya 100.000 misalnya. Ini pada saat ini adalah hari mulia di mana Allah turunkan rahmat begitu banyak kepada para anbiya di masa lalu, maka kita untuk tawassu' memberikan kasih sayang yang lebih kepada keluarga. Ya kita tambah. Kalau biasanya 100.000, apa dikasih 200.000 atau dikasih 300.000, itu yang disebut tawassul. Kemudian kita membuat makanan-makanan yang lezat, yang bagus, kemudian dia tersodak, disodakohkan kepada kanan kiri kita. Ya, itu diantaranya adalah kemuliaan di bulan Muharram. Juga dianjurkan untuk banyak-banyak memberi kepada yatim, du'afa, fuqara, wal masakin. Hakikatnya untuk memberikan seorang anak yatim itu tidak harus nunggu tanggal 10 bulan Muharram, setiap saat. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran tentang berbagi kepada anak yatim ini. Ada satu hadis yang diungkapkan, man awa yatimin aw yatimatin fid dunya Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang di dunia ini suka mengasihi, menyayangi kepada anak-anak yatim, berbagi kepada anak-anak yatim, menyenangkan hatinya anak-anak yatim, diperhatikan, maka besok ganti Allah Subhanahu wa taala akan melindungi, menyayangi kepada kita yang saat ini selalu melindungi, mengasihi anak yatim. Bahkan ada lagi satu hadis yang diangkat oleh Nabi Muhammad, begitu tinggi kedudukan orang yang menjaga, merawat anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahatin, kata Nabi, aku dengan seseorang yang selalu melindungi, mengasihi, menjaga anak yatim, maka kahatin, kata Nabi, kahatin ini seperti 2 jari ini. Dekatnya Nabi Muhammad dengan orang yang mengasuh anak yatim. Makanya di kalangan para ulama, kenapa pada seneng, pada seneng untuk ngurusin anak yatim? Yang diharapkan itu
Bahkan ada keterangan lain bahwa rumah yang paling bagus, yang istimewa dalam pandangan Allah dan Rasul, yaitu rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim dan anak yatimnya diurus dengan sebaik-baiknya. Rumah itu menjadi rumah mulia. Kenapa? Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri adalah seorang yatim. Bahkan yatimnya Nabi Muhammad sejak beliau ada dalam kandungan ibundanya adalah 2 bulan. Walamma tamma min hamlihi syahrani alal masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil abuhu Abdullah. Jadi ketika Sayyidah Aminah, umminya Nabi Muhammad itu hamil Nabi Muhammad dalam usia 2 bulan, ayahnya yaitu Sayyid Abdullah wafat. Jadi beliau itu yatim dalam kandungan. Maka Nabi Muhammad SAW punya perhatian khusus kepada seorang anak yatim. Kemudian disebutkan lagi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya boleh dikatakan duduk bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasmuru inda Abi Bakrin al-lailah fil amri min umuril muslimin. Jadi seringkali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memposisikan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ini ya teman, Sayyidina Abu Bakar ini ya mertua, dia seorang sahabat yang luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad sering duduk bersamanya di dalam membahas, memikirkan tentang urusan umat Islam. Bagaimana kondisi umat Islam, program-programnya apa, wacana-wacana untuk memberikan kesejahteraan umat Islam, dan juga perjuangan Islam itu seringkali dibicarakan dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, semoga apa yang kita bahas sedikit demi sedikit tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad bisa difahami dan diamalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah berikan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, putra putri kita Allah jadikan putra putri yang salih dan salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya ala dunya bit taqwa ala taqwa bil amal bit taufiq. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bi halalika haramik wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika man siwak. Allahumma gawil Islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wahfadna wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.